Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fames TV. Kali ini saya akan mereview Sony A5100 yang sebutannya itu adalah kecil-kecil namun fiturnya kelas atas. Untuk Sony A5100 ini terkenal karena teknologi yang di dalam kamera ini banyak kesamaan dengan Sony A6000. Yang pernah saya bahas karena kinerjanya sangat baik, ada tiga hal yang mirip dengan A6000, yaitu sensor gambarnya APS-C 24 megapiksel, prosesor Bion ZX-nya dan autofocus hybridnya yang mumpuni untuk mengikuti subjek yang bergerak. Tapi fisik kamera ini jauh berbeda dengan Sony A6000, melainkan lebih menyerupai Sony A5000 yang ukurannya relatif kecil. Tidak sedikit teman dan saudara saya mengira Sony A5100 adalah kamera compact. Selain ukuran fisik yang kecil, bobot kamera ini juga ringan, yaitu 223 gram. Tata letak tombol dan tuas mirip seperti Sony A5000. Pada intinya, A5100 adalah kamera yang mengadopsi sebagian besar teknologi A6000, tapi fisiknya seperti A5000. Oleh sebab itu, banyak orang mungkin salah sangka mengira A5100 ini adalah penerus A5000. Tapi sebenarnya A5100 adalah pengganti Sony Nex 5T. Sony A5000 akan terus diproduksi dan dijual bersama dengan A5100 dengan A6000. Sony tampaknya sudah meninggalkan konsep desain Nex 5. Dari fisiknya, Sony A5100 banyak perbedaannya dengan Nex 5T. Beberapa perbedaan kunci yaitu di A5100 misalnya sudah ada flash terpasang, flash eksternal seperti di Nex 5T. Perbedaan lain yang cukup signifikan yaitu bahan kamera Nex 5 menggunakan bahan logam magnesium alloy. Sedangkan A5100 plastik, tekstur badan kamera Sony A5100 ini bervariasi tergantung dari warna yang dipilih. Warna putih mulus, titanium teksturnya sangat halus, berkesan seperti logam, dan yang berwarna hitam teksturnya kasar, seperti kulit jeruk. Saya pribadi menyukai yang teksturnya kasar supaya tidak licin saat dipegang, dan warna hitam lebih low profile saat foto candid atau street photography. Slot memory card berbeda di sebelah kiri kamera, sama seperti A5100 dan tidak seperti Nex 5T yang terletak di bawah kamera dengan baterai sehingga memudahkan untuk menukar memory card, terutama saat kamera sedang didudukan di atas tripod. Bagi saya hal ini desain yang lebih baik, sayangnya tidak ada opsi untuk memasangkan opsional electronic viewfinder seperti di Nex 5T. Sony A5100 juga memiliki beberapa fitur baru yang tidak kita dapati di A5000 atau di A6000, yaitu Touch LCD. Seperti fitur ini memang sudah ada di Sony Nex 5T, tapi yang di A5100 jauh lebih sensitif dan responsif. Touch LCD bisa digunakan untuk menentukan area fokus dan bisa juga untuk fokus dan memotret seperti layaknya menggunakan kamera ponsel. Sayangnya Touch LCD ini masih terbatas fungsinya. Misalnya kita tidak bisa mengganti setting aperture, shutter speed, atau memilih item di menu dengan menyentuh. Sony mengklaim kecepatan autofokusnya 0.07 dengan detik, sedikit lebih lambat dari A6000 yang mengklaim 0,06 detik. Dalam praktisinya sama-sama terasa sangat cepat. Hanya saja saat memotret dengan bukaan yang kecil, di kondisi yang sangat gelap, sistem autofokus berubah menjadi kontras detect yang jauh lebih lambat dan sharing hunting atau deteksi fokus bolak-balik. Untuk menguji seberapa banyak data yang bisa dikumpulkan sensor gambar dan prosesor, kita harus melihat raw image. Sayangnya saya belum bisa memproses raw file karena software Lightroom 5.6 yang biasa saya pakai belum bisa membacanya. Jadi foto-foto di bawah adalah hasil foto JPEG yang belum begitu fleksibel untuk diolah atau diedit. Seperti kamera Sony pada umumnya, warna-warna yang diproduksi sangat vibran atau cerah atau hidup. Untuk menguji kamera ini, saya bawa kamera ini 2 kali. Kita lihat untuk hasilnya ya kak.